Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan bahas tentang kiat-kiat untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya siapa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan hidup bahagia di dunia, terlebih lagi di akhirat. Dia akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diarahkan kepada hal-hal yang baik dan dijauhkan dari hal-hal yang buruk. Oleh karenanya Allah menyebutkan bahwasanya di antara balasan Allah kepada penghuni surga di akhirat adalah keridhaan Allah, dan dia adalah puncak dari balasan yang ada di akhirat kelak, di surga kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya Allah memberikan kenikmatan yang disebut dengan ridha. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, Qul unabbiukum bi khairin min dzalikum. Setelah Allah sebut tentang nikmat-nikmat dunia, Allah katakan, maukah aku kabarkan, katakanlah, apakah aku kabarkan kepada kalian tentang yang lebih baik dari seluruh nikmat-nikmat dunia tersebut? Lil ladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Bagi orang-orang yang bertakwa, maka akan mereka dapatkan di sisi Rabb mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal dalam surga tersebut. Wa azwaju mutahharah, mereka akan mendapatkan bidadari-bidadari, istri-istri yang disucikan. Setelah itu Allah berfirman, wa ridwanum minallah, mereka juga mendapatkan keridhaan Allah di surga. Wallahu basirum bil ibad, sungguhnya Allah Maha melihat hamba-hambanya. Ini surat Ali Imran ayat 15. Demikian juga dalam surat At-Taubah ayat 21 Allah berfirman, yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Ya, sungguhnya Allah memberi kabar gembira kepada mereka, di mana Allah beri rahmat kepada mereka dan keridhaan Allah bagi mereka ini di dunia. Keridhaan di dunia. Allah ridha kepada mereka. Wa jannatin lahum fiha na'imun muqim, dan surga yang dalamnya ada kenikmatan yang abadi. Dalam ayat 72 Allah sebutkan ada keridhaan di akhirat. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Taubah ayat 72, wa adallahu al-mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman, laki-laki maupun wanita, jannatin tajri min tahtihal anhar, yaitu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Wa masakin thayyibatan fi jannati adn, Allah siapkan tempat-tempat tinggal yang indah di surga yang abadi. Kemudian kata Allah, wa ridwanum minallahi akbar, dan keridhaan Allah, ridha dari Allah lebih besar daripada itu semua, daripada nikmat-nikmat surga yang lainnya. Dzalika huwal fawzul azim, itu adalah keuntungan atau kemenangan yang besar. Demikian juga dalam surat Al-Hadid ayat 20 Allah berfirman, wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Di akhirat ada adab yang pedih jika masuk neraka jahanam, dan kalau masuk surga, wa maghfiratun minallahi wa ridwan, ada ampunan Allah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita tahu bahwasanya di surga Allah berikan selain kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa yang tidak pernah terbetik dalam benak seseorang, tidak pernah dilihat, tidak pernah didengar, sebagaimana dalam hadis, a'datu li ibadiyas salihin ma la ainun ra'at, aku siapkan bagi hamba-hambaku di surga kenikmatan yang mata mereka tidak pernah melihatnya, wala udhunun sami'at, tidak pernah didengar oleh telinga mereka, wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terbetik dalam benak mereka. Ya. Itu pun masih ada yang lebih
indah daripada itu semua yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allaha yaqulu li ahli jannah." Sungguhnya Allah berkata kepada penghuni surga, "Ya ahlal jannah, wahai penghuni surga, yaquluna labbaik rabbana wa sa'daik." Mereka mengatakan kami memenuhi panggilan Engkau ya Allah. Fa yaqulu hal raditum? Apa kalian telah ridha? Yaitu dengan kenikmatan yang kalian rasakan sekarang di surga. Fa yaquluna wa ma lana la narda. Mereka menjawab, mengapa kami tidak ridha ya Rabb? Waqad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqik. Engkau telah memberikan kepada kami kenikmatan-kenikmatan yang Kau tidak berikan kepada seorang pun dari hamba-hambamu. Fayaqul Allah berkata, ana u'tikum afdhala min dhalik. Aku berikan kepada kalian yang lebih afdal, lebih baik daripada kenikmatan yang kalian rasakan sekarang. Qalu, para penghuni surga berkata, ya Rabb, wa ayyu syai'in afdhala min dhalik? Apalagi yang lebih afdal daripada kenikmatan surga ini? Fayaqulu, Allah berkata, uhillu alaikum ridwani fala askhatu alaikum abada. Aku berikan kepada kalian keridhaanku, maka aku tidak akan murka kepada kalian selama-lamanya. Jadi keridhaan ini bisa didapati oleh seorang mukmin di dunia dan juga bisa didapatkan oleh seorang mukmin di akhirat kelak, dan dia lebih daripada kenikmatan-kenikmatan surga. Makanya Allah mengatakan dalam surat At-Taubah tadi, waridwanum minallahi akbar. Setelah Allah sebut tentang nikmat surga, Allah mengatakan dan keridhaan dari Allah lebih besar daripada nikmat-nikmat surga. Maka seorang berusaha mencari keridhaan Allah di dunia agar dia diridhai oleh Allah di akhirat kelak. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala. Mencari keridhaan Allah adalah tujuan utama para nabi dan juga tujuan utama para salihin. Seperti Allah bercerita tentang Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa, Allah panggil beliau alaihissalam untuk Allah turunkan Taurat kepada beliau. Sehingga kemudian ketika tiba waktu datangnya Nabi Musa, Allah menyuruh Nabi Musa datang membawa dia dan umatnya. Ternyata Nabi Musa mendahului umatnya, mendahului kaumnya. Dia langsung datang kepada Allah ke tempat pertemuan sendirian. Maka Allah tanya kepada Nabi Musa dalam surat Taha, kata Allah, "Wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa?" Apa yang buat engkau tergesa-gesa wahai Musa sehingga kau datang sendirian, kau tidak bawa kaummu? Qala hum ala athari wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Kata dia Musa, ya Allah, mereka nyusul, mereka sedang berjalan menuju ke sini, cuma aku mendahului mereka litarda, agar kau ridha kepada aku. Itu Nabi Musa terburu-buru ingin segera memenuhi panggilan Allah agar Allah ridha kepada Nabi Musa alaihissalam. Agar Allah Musa ridha kepada Nabi Musa alaihissalam. Demikian juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau minta keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antara doa beliau, as'aluka minal amali ma tarda. Aku mohon kepada engkau ya amalan yang kau ridha ya Allah. Demikian juga dalam hadis yang lain Rasulullah berdoa, wa ardina warda anna. Ya Allah, jadikanlah kami ridha dengan segala keputusan-Mu, warda anna, dan ridhalah kepada kami. Ridhalah kepada kami. Jadi Rasulullah sendiri minta keridhaan. Makanya Rasulullah SAW ketika putranya Ibrahim meninggal dunia di pangkuannya, maka Rasulullah SAW menangis. Rasulullah SAW berkata, innal aina la tadma. Sungguhnya mata ini mengeluarkan air mata, wa innal qalba la yahzan, dan sungguhnya hati ini bersedih, wala naqulu illa bima yurdi rabbana, atau bima yarda rabbuna. Maka kami tidak akan berkata-kata kecuali yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, atau kami tidak berkata-kata kecuali dengan ucapan yang diridhai oleh Rabb kami. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun, dan sungguh kami sangat bersedih dengan kepergian engkau hai putraku Ibrahim. Di sini Nabi SAW menangis sedih, tapi dia menahan diri. Beliau tidak mengucapkan kata-kata kecuali yang diridhai oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau berusaha mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Demikian juga Nabi Sulaiman alaihissalam ketika melihat semut, kemudian semut berbicara dan dia mendengar semut tersebut berbicara, dia berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mala salihan tarda. Ya. Ya Rabbku, ilhamkanlah kepadaku agar aku bisa mensyukuri nikmat yang Kau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Wa an a'mala salihan tarda, dan agar aku bisa beramal saleh yang Kau ridha dengan amal saleh tersebut. Sehingga keridhaan Allah adalah tujuan para anbiya, para salihin, ya. Allah juga berfirman tentang kaum muhajirin, lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Dan para fuqara muhajirin yang mereka terusir dari negeri mereka, dari Mekah, meninggalkan negeri mereka dan harus berpisah dari harta mereka, karena mereka tinggalkan perdagangan mereka, rumah mereka, harta mereka, mereka tinggalkan. Bahkan sebagian mereka meninggalkan emas dan perak yang mereka miliki untuk berhijrah. Buat apa mereka berhijrah? Pergi ke kota Madinah, yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka mencari karunia Allah dan mereka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya dalam suatu riwayat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diusir dari kota Taif, Rasulullah berdoa dengan doa yang isinya ya menyedihkan, tapi di akhir Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Rasulullah mengatakan, saya mau ke mana ya Allah? Ila kepada kaum yang memusuhiku, kepada orang jauh yang merendahkan aku, sampai Rasulullah mengatakan illam yakun minka ghadabun fala ubali atau kama qala. Dia mengatakan, kalau kau tidak murka kepadaku, maka aku tidak peduli. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah saya dihina, tidak ada masalah. Yang penting kau ridha kepadaku. Yang penting kau ridha kepadaku. Maka keridhaan Allah Subhanahu wa taala adalah cita-cita para nabi dan juga cita-cita para salihin. Ya. Oleh karenanya Allah sebutkan dalam Al-Quran dengan predikat yang luar biasa, Allah ridha kepada para sahabat. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, laqad radhiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa anzala sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Kata dalam surat Al-Fatah, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah telah ridha kepada orang-orang beriman, yaitu para sahabat, idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah, ketika mereka membayat engkau di bawah sebuah pohon, itu yang disebut dengan dikenal dengan syajarat ridwan, pohon ridwan. Di mana para sahabat membaiat Nabi, siap membela Nabi sampai titik darah penghabisan ketika terjadi isu bahwasanya Utsman bin Affan dibunuh ketika perjanjian Hudaybiyah. Sehingga para sahabat siap membela Nabi. Di situ mereka mengambil perjanjian siap mati membela Rasulullah SAW, maka Allah puji, Allah mengatakan laqad radhiyallahu 'anil mu'minin. Sungguh Allah telah ridha kepada para sahabat yang baiat Nabi di bawah pohon tersebut. Kata Allah, fa'alima ma fi qulubihim. Allah tahu ketulusan hati mereka. Anzala sakinata 'alaihim wa atahum fathan qariba. Maka Allah turunkan ketenangan bagi mereka dan Allah beri balasan kemenangan yang dekat. Ya. Demikian juga Allah berfirman, wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Wa adalahum jannatin tajri tahtaha al-anhar, dalam surat At-Taubah. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh as-sabiqunal awwalun, orang-orang pertama kali masuk Islam, minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin maupun kaum ansar, walladzina tabauhum bi ihsan, dan yang mengikuti mereka dengan cara yang baik. Bagaimana? Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah, dan Allah siapkan surga bagi mereka. Jadi para sahabat telah mendapat predikat ridha Allah. Makanya kalau kita sebut nama sahabat, kita bilang radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena Allah telah menyebutkan Allah ridha kepada mereka dengan perjuangan mereka, amal soleh mereka, ketulusan hati mereka, keikhlasan hati mereka, maka Allah ridha kepada mereka. Maka siapa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan bimbing dia di dunia ini, ya.
Allah akan mengarahkan dia pada kebaikan, Allah akan menjauhkan dia dari keburukan, Allah akan membersamai dia kalau dia dalam kesulitan. Kenapa dia telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau dia di akhirat kelak dia berhak mendapatkan syafaat ya karena tidak bisa dapat syafaat kecuali yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Min ba'di wa yarda ya. Tidak ada kata Allah Subhanahu wa taala wa kam malakin fis samawati la tughni syafa'atum syai'an illa min ba'di ay yasha Allah illa min ba'di gimana? Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atum syai'an illa min ba'di an yasha Allahu wa yarda. Tidak ada, banyak malaikat memberi syafaat di langit sana, namun syafaat mereka tidak terima kecuali kepada siapa yang Allah kehendaki dan yang Allah ridhai. Ya. Ya. Oleh karenanya inilah cita-cita para nabi dan cita-cita orang beriman ingin mendapat keridhaan Allah. Yang penting Allah ridha. Yang penting Allah ridha. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sebab-sebab yang bisa menjadikan seseorang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja amal-amal saleh atau sebab-sebab yang bisa menjadikan seorang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memuji orang-orang yang berusaha mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman-Nya Allah berfirman, "Afamanittaba'a ridwanallahi kaman ba'a bisakhatin minallah." Apakah sama orang yang ittaba'a ridwanallah, berusaha mencari keridhaan Allah, sama dengan orang yang dimurkai oleh Allah? Tentu jawabannya tidak sama. Ya. Maka orang yang selalu mencari keridhaan Allah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang berusaha mencari keridhaan Allah, ini tanda bahwasanya dia adalah orang yang tulus imannya. Allah berfirman, "Qala Allahu hadza yaumu yanfa'u as-shadiqina sidquhum." Hari kiamat inilah hari di mana orang-orang yang tulus, yang jujur, bermanfaat ketulusan mereka. Lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalam selama-lamanya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Dzalikal fawzul azim. Ini adalah kemenangan yang besar. Jadi kita harus berusaha ya, berusaha untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi pusat perhatian kita adalah Allah ridha. Dan kalau kita sering memikirkan Allah ridha atau tidak, maka kita akan fokus kepada Allah, bukan fokus kepada manusia. Kebanyakan orang atau banyak orang mencari keridhaan apa? Manusia. Mencari keridhaan manusia. Ini masalah sehingga terjerumus dalam ujub, terjerumus dalam riya, terjerumus dalam masalah, banyak masalah. Kenapa? Karena mencari keridhaan manusia, ribut di antara mereka. Ya. Oleh karenanya perkataan indah di riwayat Imam Syafi'i, ridwan nas ghayatun la tudrak. Ya. Bahwasanya keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak mungkin tercapai. Adapun keridhaan Allah bisa tercapai. Kita mana bisa memuaskan manusia? Manusia modelnya banyak, memuaskan satu tidak suka. Menyenangkan yang satu, yang lain tidak senang. Ya. Kadang orang itu senang pada satu sisi kita, dia tidak senang dari sisi kita, sisi yang lain. Manusia keinginannya macam-macam. Tapi kalau mencari keridhaan Allah bisa. Keridhaan Allah bisa. Mencari keridhaan manusia terkadang butuh biaya, butuh ya, adapun keridhaan Allah, si miskin juga bisa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, apa saja usaha yang bisa kita lakukan agar kita mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala? Di antaranya menghindarkan diri dari sifat-sifat munafik. Sifat munafik ya. Ketika Allah bercerita tentang sifat-sifat orang munafik dalam surat At-Taubah ayat 95,
sampai 96. Di ayat 96 Allah berkata, yahlifuna lakum litardau anhum. Mereka orang munafik tersebut bersumpah kepada engkau agar engkau ridha kepada, agar kalian ridha kepada mereka. Mereka nekat bersumpah, nekat berbohong. Fa in tardau anhum fa innallaha la yarda 'anil qaumil fasikin. Ayat surat At-Taubah 96. Ya. Kalau kalian ridha kepada mereka, orang munafik yang nekat bersumpah agar menyenangkan kalian, fa innallaha la yarda 'anil qaumil fasikin. Sungguhnya Allah tidak ridha dengan orang-orang yang fasik. Maka hindarilah sifat-sifat kemunafikan. Bermuka dua ya. Untuk mencari keridhaan manusia, tapi ternyata Allah tidak suka. Ya. Karena Allah mencela orang-orang munafik dan Allah mengatakan fa in tardau anhum fa innallaha la yarda 'anil qaumil fasiqin. Kalau kalian ridha dengan mereka, sesungguhnya Allah tidak ridha dengan orang-orang fasik, maksudnya orang-orang munafikin. Maka semua sifat-sifat orang munafik kita jauhi, ya. Seperti Rasulullah menyebutkan tentang 5 sifat orang munafikin. Ya. Idza haddatsa kadzaba, kalau ngomong bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji maka menyelisih. Wa idza tumina khana, kalau diberi amanah maka berkhianat. Wa idza ahada ghadara, kalau dia sudah buat perjanjian ternyata dia membatalkan perjanjian tersebut. Wa idza khasama fajara, kalau sudah bertengkar atau berkhusumah, bertikai maka fajir, curang. Ini sifat-sifat orang munafik. Maka seorang menjauhi agar diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagian orang kalau ngomong mungkin dia jujur. Berjanji sering menyelisihi. Jujur tapi kalau janji sering menyelisihi. Kadang dia jujur tapi kalau dikasih amanah dia berkhianat. Amanah terkait harta misalnya. Dan banyak orang kalau sudah khasama fajara, kalau sudah berdebat, bertikai, curang. Banyak curang. Caranya itu curang, licik kalau bahasa kita apa? Licik. Contohnya banyak di YouTube ya. Tapi tidak usah kita sebutkan. Licik. Ini ciri-ciri orang munafik. Banyak dari saudara-saudara kita ketika mencela ahlu sunnah, licik caranya. Licik, menggambarkan yang tidak benar, berdusta, sehingga masyarakat awam yang tidak ngerti, membenci dakwah sunnah. Tapi caranya licik, bukannya dia tidak tahu, dia tahu, cuma dia memang licik. Ini tidak benar, maka seorang kalau berkhusumah, dia tidak boleh licik. Dia jujur, kalau dia salah sudah. Ketika dia licik untuk menang dengan segala cara, maka sungguhnya dia terjerumus dalam sifat-sifat orang munafik dan dia tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau dikasih contoh? Banyak. Contoh satu aja lah, biar jelas dikit. Misalnya ada seorang ustaz mengatakan firqah ini termasuk firqah sesat. Terus ada orang yang licik, dia bilang, ini dibilang sesat berarti kan kafir, berarti dia mengkafirkan. Nah ini licik namanya. Licik atau tidak? Licik. Beda antara sesat dengan licik. Sesat dengan apa? Kafir. Semua yang terjerumus dalam maksiat dia sedang sesat, iya enggak? Semua yang terjerumus dalam maksiat dia sedang sesat, tapi bukan berarti dia kafir. Tapi untuk membuat orang benci, ini contoh cara yang licik. Nah, ini berarti mengkafirkan. Nah, orang terkena, oh iya benar mengkafirkan, orang benci. Ini licik cara seperti itu. Sementara dia sendiri tahu tidak begitu. Contoh lagi kelicikan misalnya. Ini mengatakan orang tua Nabi misalnya kafir. Ini tidak beradab sama Nabi, kurang ajar sama Nabi, tidak menghargai perasaan Nabi lah. Gimana sih? Maksudnya ini kan licik, tidak ada kelaziman seperti itu. Tapi memanfaatkan kebodohan masyarakat sehingga kemudian membuat diksi-diksi yang tidak benar. Dia sendiri tahu tidak begitu. Seandainya memang begitu, tidak apa-apa. Seandainya kalau seorang ulama yang mengatakan misalnya orang tua Nabi di neraka, berarti dia benci sama Nabi, ingin menyakiti hati Nabi, ya tidak apa-apa. Tapi kalau tidak benar kan jangan kau lazimkan. Ini licik caranya.
Sementara yang mengatakan, saya itu dalam buku saya, 40 ulama yang mengatakan orang tua Nabi di neraka. Ini meskipun khilaf, tapi saya kan banyak ulama yang mengatakan demikian. Az-Zahabi, Ibnu Katsir, banyak sekali. An-Nawawi itu semua enggak suka sama Nabi. Mereka ini yang mengatakan orang tua Nabi di neraka, mereka sudah ahli hadis, mereka punya buku tentang sirah Nabi. Kamu yang bikin begitu enggak punya apa-apa. Terus kenapa melazimkan demikian? Ini licik maksud saya. Dan begini banyak, ini contoh 2 udah cukup ya. Sayang maksud saya, kasihan. Ya. Hanya karena ingin mencari keridhaan manusia, kemudian melakukan kelicikan ketika berseteru. Tidak boleh seperti itu. Tidak boleh. Ya. Berseteru jujur aja, kalau dia enggak begitu jangan bilang begitu. Enggak boleh. Para ulama ketika membahas bahkan Khawarij misalnya atau firqah-firqah, mereka tidak melebihi daripada apa yang dikatakan. Mereka tidak mau melebihi dari apa yang diucapkan. Tidak mau berlebih-lebihan. Kalau begitu, kalau enggak. Kalau enggak. Bahkan di antara insafnya ahlu sunnah, kalau ada yang mengatakan Khawarij bilang begini, ini tidak benar, dibantah. Oh, mereka tidak begitu, itu salah. Mereka kritiki, tidak begitu. Jadi, nah, kalau kita bertikai, misalnya ada masalah apa dengan seorang, jangan licik. Kemudian kita cari-cari ini yang tidak ada kaitannya dengan permasalahan kita, supaya menjatuhkan dia, itu namanya licik. Idza khasama fajara. Cari keridhaan Allah, jangan begitu. Kalau ingin ridha manusia, supaya dikatakan hebat, supaya dikatakan menang, silakan. Tapi tidak dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa 2 contoh tadi sudah mewakili ya. Tapi yang berikutnya di antara agar mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, al-wala wal bara. Al-wala wal bara, loyal kepada orang beriman, dan bara, berlepas diri dari orang-orang kafir. Ya. Tidak bermesra-mesraan berlebihan dengan orang-orang yang merupakan musuh-musuh Allah, yang benci Islam dan syariat Islam, yang tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai seorang nabi. Maka kita bermuamalah dengan mereka secukupnya, jangan lebay, jangan berlebih-lebihan. Allah berfirman, "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallahu wa rasulahu." Kau tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, mereka bermesra-mesraan dengan orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Orang bermusuhan memusuhi Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum, meskipun itu ayah mereka, atau abna'ahum, atau anak-anak mereka, atau ikhwanahum, atau saudara-saudara mereka, wa ashiratahum, atau kabilah mereka, sama suku mereka, keluarga kerabat mereka. Ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhim min. Mereka adalah orang-orang yang telah Allah catat iman dalam hati mereka, orang beriman tadi yang tidak bermesra-mesraan. Dan Allah kuatkan mereka dari kekuatan dari Allah. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan Allah akan masukkan mereka dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Jadi syaratnya untuk dapat ridha Allah, jangan bermesra-mesraan berlebihan kepada orang-orang yang musuh Allah dan Rasulnya. Kita ada namanya adab, ada namanya toleransi, jalankan. Tapi jangan kemudian berlebih-lebihan mengagung-agungkan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Kalau ada orang pemabuk, kita agung-agungkan? Enggak lah. Ya kita ya sebagai sama manusia, dia punya hak, kita punya hak. Tapi jangan diagung-agungkan, biasa-biasa aja. Apalagi orang yang musuh Allah dan Rasulnya. Apalagi orang yang membantai kaum muslimin. Kemudian kita datang temui agung-agungkan, kan aneh. Antum enggak usah dijelaskan, harusnya udah ngerti, enggak usah saya jelasin. Dikatakan al-labibu bil isyarat yafhamu. Orang cerdas itu dikasih isyarat sudah paham, enggak usah dibilang. Ya, kalau mau dapat ridha Allah ada aturannya. Kalau mau cari ridha manusia silakan. Kalau cari ridha manusia, ridha Allah dikorbankan. Hidup cuma sekali, jangan spekulasi. Kemudian di antara yang keberapa ini? Yang ketiga. Agar mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka
suka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa in tashkuru yardahu lakum." Jika kalian bersyukur maka Allah ridha kepada kalian. Jika kalian bersyukur dengan hati, dengan lisan, dengan anggota tubuh. Sederhananya dengan hati, bagaimana bersyukur dengan hati? Pertama, mengakui bahwasanya nikmat semua dari siapa? Dari Allah. Mengakui, i'tiraf, "Mama bikum min ni'matin fa min Allah." Tidak ada nikmat kecuali dari Allah. Yang kedua, meyakini atau tidak menganggap saya pantas dapat nikmat tersebut. Jangan pernah menganggap demikian. Saya memang pantas kok. Tidak ada. Ya. Kau tidak ada apa-apa ibadah yang kau lakukan cuma sangat secuil dia. Bagaimana kau menganggap saya pantas dapat nikmat tersebut? Tidak. Kapan kita merasa memang saya pantas, maka syukur kita kurang kepada Allah. Tapi kapan kita benar-benar bersyukur, saya ini tidak pantas tapi Allah kasih, itu namanya benar-benar bersyukur. Lihatlah Nabi Ibrahim dan Nabi Sulaiman ketika bangun Ka'bah. Bangun Ka'bah, angkat batu besar, potong batu dari lembah, dipikul, dibawa, disusun bikin Ka'bah. Mereka berdoa, "Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim." Ya Allah, terimalah ibadah kami. Ini baru bikin masjid kecil, dinamain dengan nama bapaknya lagi. Terus dia merasa wah hebat, merasa lihat Ibrahim Ismail bangun Ka'bah setengah mati. Yang sekarang jutaan manusia beribadah di situ. Yang kita semua sholat berkiblat ke situ. Ketika mereka bangun, mereka tidak merasa hebat, pantas dan yang lainnya. Sehingga mereka berdoa setiap meletakkan batu, "Rabbana taqabbal minna." Maka kalau seorang merasa memang saya pantas, saya sudah berusaha, itu nanti tidak bersyukur. Bersyukur itu pertama dengan hati merasa seluruh nikmat dari Allah. Yang kedua, jangan merasa saya pantas. Makanya di antara perkataan Qarun yang diabadikan oleh Allah, dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Sungguhnya aku dapat arti ini karena ilmuku. Ada dua tafsiran di antara tafsiran para ulama, yaitu dia merasa ana mustahiqun lidzalik, memang saya pantas untuk dapat apa? Kenikmatan harta tersebut. Adapun bersyukur dengan lisan maka sering memuji Allah, alhamdulillah dan seterusnya. Adapun bersyukur dengan jawarih dengan menggunakan seluruh nikmat yang Allah berikan pada kita untuk ketaatan. Kita dikasih mata jangan buat lihat yang haram. Kita dikasih telinga jangan buat untuk dengar-dengar yang haram. Kita dikasih harta jangan untuk maksiat dengan harta tersebut. Itu namanya bersyukur menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk kebaikan. Namanya bersyukur. Kemudian di antara agar seorang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala sering berzikir, sering bertasbih di malam hari, zikir pagi petang, sering berzikir mengingat Allah agar Allah ridha kepada kita. Allah berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha wa min ana'il laili fasabbih wa atrafan nahari la'allaka tardha." Ya. Bersabarlah atas apa yang mereka ucapkan dan bertasbihlah dengan memuji Rabbmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari. Dan di tengah malam maka bertasbihlah, di ujung-ujung hari bertasbihlah, la'allaka tardha, semoga kau ridha, yaitu kau diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jadi sisihkan waktu bertasbih, berzikir, pagi jangan lupa berzikir, petang jangan lupa berzikir, tengah malam jangan lupa baca Al-Qur'an, sebelum tidur juga baca Al-Qur'an ya. Cuma sekarang ini kita bukan zikir pagi petang tapi medsos pagi petang. Medsos pagi petang. Bukan merajak Quran sebelum tidur, medsos sebelum tidur. Itulah. Makanya ketika ditanya bagaimana salaf dahulu terhadap Al-Qur'an, ada yang mengatakan sebagaimana kalian dengan medsos sekarang. Jawabannya singkat tapi nyentilnya luar biasa. Sangat menyinggung ya. Bagaimana salaf terhadap Al-Qur'an seperti kalian bersama medsos sekarang.
Kalau ingin diridhai oleh Allah, sisihkan waktu. Saya bukan melarang kita lihat medsos, kita juga butuh pengetahuan tentang dunia keislaman ya. Kondisi masyarakat kaum muslimin. Kita juga cinta sama negeri ini, kita ingin negeri ini lebih semakin baik ya. Kita lihat berita-berita, kita sedih kalau kaum muslimin bersedih, tetapi jangan sampai berlebihan sehingga kita lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat perkataan salaf, zikrullah dawa wa zikrun nas da. Berzikir kepada Allah adalah obat dan menyebut-nyebut manusia adalah penyakit. Semakin terlalu sering kita sebut-sebut manusia, ini fulan alan, jadi ini ya, hati semakin sakit. Terlalu banyak informasi yang masuk ke dalam hati yang tidak perlu, akhirnya mengambil space yang harusnya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sementara hard disk terbatas. Ya. Kapasitas hard disk terbatas. Semakin banyak kita isi dengan hal yang tidak bermanfaat, maka untuk Allah semakin sedikit. Tapi di antara cara untuk mendapat ridha Allah, di antara cara yang paling cepat dapat ridha Allah adalah menjadikan kedua orang tua ridha. Nabi SAW bersabda, ridha Rabb fi ridhal walid, wa sakhatur Rabb fi sakhatil walid. Keridhaan Allah ada pada keridhaan orang tua dan kemurkaan Allah pada kemurkaan orang tua. Dalam riwayat yang lain, ridha Allah fi ridhal walidain, wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Keridhaan Allah ada pada keridhaan kedua orang tua dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan kedua orang tua. Maka seorang kalau orang tuanya masih hidup, cara diridhai oleh Allah dengan membuat orang tua ridha. Ya. Ini menunjukkan betapa agungnya berbakti kepada orang tua. Orang tua ridha semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan. Ada orang tua yang ngerti, ada orang tua enggak ngerti. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin, dia tetap aja tidak menghargai. Itu di luar kemampuan kita. Ya. Kita sudah berkorban, tetap aja direndahkan. Ada seorang sudah kasih sesuatu, kata mamanya cuma segini, kakakmu aja kasih banyak misalnya. Ya sudah, mau diapain? Tapi banyak orang tua yang juga tidak begitu, dia pengertian, sayang sama anaknya. Semampunya, kita datang telepon, kita tidak bisa kasih banyak-banyak dan mereka ridha. Apalagi sampai orang tua bangga dengan kita, senang dengan anaknya, bangga, tersenyum-senyum kalau bertemu dengan anaknya, rindu kalau dikunjungi oleh anaknya, bangga dengan anaknya. Maka ini cara tercepat untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya perkataan Muhammad bin Kadir, ya. Dia mengatakan bitu agmizu rijlai ummi wa bata akhi Umar yusalli. Ya. Ya. Aku semalam memijit kaki ibuku sementara saudaraku Umar salat malam. Aku tidak mau tukeran pahala. Enggak mau. Tahu salat malam luar biasa. Tapi ketemu ibu kan sekali-sekali. Dan Allah suruh kita mencari keridhaan apa? Orang tua. Maka dia memilih untuk memijit kaki ibunya. Ya. Oleh karena kalau orang tua masih hidup, kesempatan mencari ridha Allah dengan mencari keridhaan orang tua. Ya. Jangan sampai angkat suara di depan orang tua. Orang tua marah apapun, jangan balas bentak. Tetap aja iya Bu, iya Bu. Iya ya, iya Bu. Ya. Jangan sampai angkat suara. Ya. Agar orang tua ridha. Kalau orang tua udah ridha, selesai. Antum diridhai oleh Allah di dunia, diridhai Allah di akhirat. Kalau diridhai oleh Allah, urusan gampang. Kalau sudah diridhai oleh Allah, urusan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka carilah kesuksesan dengan meraih keridhaan orang tua. Dan sudah saya sering sampaikan betapa banyak orang sukses gara-gara berbakti kepada kedua orang tuanya. Baik, di antara sebab yang keberapa? Di antara sebab utama agar mendapat ridha Allah adalah mengikuti jalan as-salafus saleh. Mengikuti metode as-salafus saleh dalam menjalankan keagamaan, nilai-nilai agama. Allah berfirman, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Wa adalhum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul 'adzim." Itu dalam surat At-Taubah ayat berapa? 100. 101. 100. At-Taubah 100 ya. Tulis surat At-Taubah ayat 100.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang pertama kali masuk Islam dari kalangan Muhajirin dan kaum Ansar. Mereka ini sudah diridhai oleh Allah pasti. Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa radwan. Allah ridha kepada mereka. Terus bagaimana dengan kita orang belakangan yang hidup di tahun 2024? Bagaimana cara mendapat ridha Allah? Allah katakan walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang datang belakangan setelah mereka mengikuti jalan mereka. Mengikuti jalan mereka. Maka kalau ingin diridhai oleh Allah, ikuti jalan para sahabat. Dan ini dalil terlalu banyak ya. Di antaranya satunya ini. Agar apa? Radhiyallahu anhum wa radwan. Agar diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan meninggalkan jalan para sahabat kemudian bikin jalan-jalan sendiri. Bikin bid'ah dalam agama yang tidak dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Yang lebih tahu tentang apa yang diridhai oleh Allah adalah Nabi dan para sahabatnya. Yang lebih tahu tentang apa yang terbaik untuk perbaiki umat adalah Nabi dan para sahabatnya. Tidak usah bikin metode-metode baru yang tidak sesuai dengan syariat, tidak sesuai dengan jalan para sahabat, baik dalam masalah akidah maupun dalam peribadatan. Mereka yang dengan cara ibadah mereka, cara akidah mereka membutuh generasi yang luar biasa. Generasi yang militan, generasi yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Generasi yang rela mengorbankan jiwa dan raga untuk Islam dan kaum muslimin ya. Maka itulah yang sudah ada. Buktinya tinggal kita ikuti. Imam Malik pernah berkata, lan yusliha atau lan yasluhu lan yuslih hadhil ummah bima illa bima aslaha awwalaha atau kama qala. Ya, tidak akan umat ini menjadi baik kecuali dengan apa yang telah memperbaiki generasi pertama. Ya. Kalau ingin umat ini baik, kembali kepada generasi pertama dalam berakidah, dalam beribadah, dalam bermuamalah, mereka lebih hebat. Mereka lebih hebat. Maka tidak usah bikin metode-metode baru zaman sekarang. Contoh seorang bikin metode baru, kemudian berdakwah dengan DJ, musik DJ, ada kan sekarang? Dakwah tapi repot. Nanti yang hadir mungkin hadir rame tapi semuanya suka joget, repot ya. Terus kita bikin hasil orang dakwah seperti itu. Repot. Nanti begadang, malam-malam begadang mulu, joget-joget, cari laki perempuan, campur ikhtilat. Ya laki-laki kalau perempuan ketemu pasti ada konsletnya ya enggak? Ada stromnya enggak? Kecuali laki-lakinya enggak normal, dia hanya strom dengan laki-laki. Kalau normal laki-laki sama perempuan pasti ada stromnya. Gimana lihat perempuan joget-joget itu? Kalau masih normal, kecuali enggak normal ya. Lihat perempuan seperti lihat kambing ya, emang enggak normal. Jadi kalau normal ya pasti tertarik. Terus gimana campur laki-laki perempuan joget-joget? Oke. Terus di atas nama dakwah, repot ya. Repot, ikut saja jalan sahabat dan Nabi. Insya Allah lebih baik. Tidak usah berinovasi dengan jalan-jalan yang tidak dibenarkan dalam syariat. Mau ingat Allah, zikirnya loncat-loncat. Loncat, jalan ke depan, loncat belakang. Saya lihat ini apa ini. Mungkin kalau Abu Jahal hidup dia ketawa. Ini Muhammad kayak begini gimana ceritanya nih? Seperti orang kerasukan zikirnya. Loncat. Apa seperti ini? Ya mungkin dia bilang kita ketika begitu merasa melayang-layang, apa melayang-layang itu yang dituntut oleh syariat. Ya. Terus kalau sudah selesai itu kemudian jadi orang bertakwa. Ya. Ikuti aja cara Nabi dan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Di sini Allah mempersyaratkan walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka dengan pengikutan yang baik maka akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya agar diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala yang terkadang memilukan hati yang tidak disukai oleh hati kita. Sebut dengan ridha dengan al-aqdar al-mu'limah. Takdir-takdir yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan hati kita.
Jadi dalam menghadapi musibah ada tingkatan. Yang tingkatan yang diwajibkan sabar. Tingkatan yang lebih tinggi lagi bukan sekedar sabar, ridho. Ridho tuh ya nerima, ridho. Kalau sabar tuh jengkel tapi enggak, ini bukan cuma sabar, dia ridho. Dia bilang ini yang terbaik. Ini yang terbaik. Dia yakin. Kalau dia sudah sampai derajat ridho, maka Allah akan ridho kepadanya. Ya, Allah akan ridho kepadanya. Kata Nabi SAW, Inna idhamal jazai ma'idhamil bala. Sungguhnya besarnya balasan, ganjaran sesuai dengan besarnya ujian. Wa inna allaha idha ahabba qawman ibtalahum. Kalau Allah sudah mencintai suatu kaum, maka Allah uji mereka. Faman radhiya falahu ridha. Siapa yang ridha dengan ujian tersebut, maka dia akan dapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa man sakhita falahu sakhatu. Siapa yang murka, maka dia akan mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara doa Nabi tadi, Allahumma ardina warda anna. Ya Allah, ardina itu berikanlah kami, jadikanlah kami ridha dengan apa keputusan. Ardina warda anna. Demikian juga doa Nabi, as'aluka ridha ba'dal qada. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ridha setelah keputusanmu. Ya. Tahu ini keputusan Allah, ridha. Ya. Tahu ini keputusan Allah, maka ridha. Ini pahalanya sangat besar. Di antaranya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perlu perenungan-perenungan. Makanya kalau orang terkena musibah, dia ucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah. Ya, itu maksudnya ya Allah, Engkau terpuji bahkan dalam keputusan ini yang aku tidak sukai, yang aku tidak bisa tahu hikmahnya apa, Engkau Maha terpuji. Ya. Minimal kalau kita enggak ngerti hikmahnya apa, minimal dosa kita dikurangi, ya enggak? Antum tidak ridho dosa antum dikurangi? Ridho lah. Minimal kita enggak tahu ini hikmahnya apa, kita sedih, kita enggak ngerti apa hikmahnya. Sedih enggak? Bukannya enggak boleh, boleh. Cuma kita kadang enggak ngerti apa maksud Allah apa, dan kita mungkin sampai mati enggak ngerti. Terkadang Allah buka hikmahnya belakangan, terkadang tertutup sampai kita meninggal. Tapi minimal hikmahnya dosa kita diampuni. Minimal hikmahnya derajat kita dinaikkan. Karena siapa yang sabar, derajatnya dinaikkan. Nah, kalau kita sudah renungkan hal ini, minimal dosa kita dikurangi, derajat kita dinaikkan, maka seharusnya kita ridha. Seharusnya kita ridha. Dan hanya kita sering mengatakan qadarallahu ma syaa fa'al. Kita sering ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Ya. Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berilah aku pahala di balik musibah ini. Maka perlu perenungan-perenungan agar kita ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita ridha, kita ridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al jazaa' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Di antaranya perhatian terhadap Al-Qur'an. Yang keberapa sekarang? 8. Perhatian terhadap Al-Qur'an, menghafalkannya, memahaminya dan mengamalkannya. Kalau ada hadis-hadis tentang keutamaan Al-Qur'an, itu terkait dengan bukan cuma sekedar menghafal, tetapi memahaminya dan mengamalkannya. Makanya dalam hadis disebutkan Rasulullah SAW melihat orang disiksa di kuburan, tentang orang diuti Al-Quran, diberikan Al-Quran. Fahuwa yanamu anhu bil lail wa lam ya'mal bihi fin nahar. Kenapa dia disiksa di kuburan? Disebutkan kepada Nabi, orang ini di malam hari tidak membacanya sehingga dia tidur padahal sudah hafal Quran, dan di siang hari dia tidak mengamalkannya. Di sana tidak mengamalkannya. Bagi para orang-orang yang telah diberi kenikmatan Allah menghafal Quran, hendaknya berusaha memahami dan mengamalkannya. Karena kalau cuma baca saja tidak dipahami, terkadang timbul keangkuhan, kesombongan. Berusaha memahami. Paling tidak membaca terjemahannya kalau tidak tahu bahasa Arab. Kalau tahu bahasa Arab, alhamdulillah. Dia baca, dia ngerti, dia mengamalkan sedikit. Tapi kalau sudah hafal malah kemudian disombong, angkuh, malah tidak di malam tidur siang tidak diamalkan, malah mendatangkan apa? Azab. Makanya Rasulullah berkata, Al-Qur'anu hujjatun aw alaik. Al-Qur'an itu akan membelamu atau akan menyerangmu pada hari kiamat kelak. Maka di antara sebab diridhai oleh Allah perhatian terhadap Al-Qur'an, berusaha menghafalkannya semampunya, memahaminya dan mengamalkannya. Rasulullah bersabda, yaji'ul Qur'anu yaumal qiyamati wa yalqa sahibahu fayaqul. Al-Quran datang pada hari kiamat lalu bertemu dengan sang pembaca Al-Quran. Kemudian Al-Quran berkata, Ya Rabbi halli. Ya Allah, hiasi orang ini, pembaca Al-Quran tersebut. Ahli Al-Quran tersebut. Fayulbasu tajal kirama. Maka dia dipakaikan mahkota kemuliaan.
Al-Quran berkata lagi, "Tsumma yaqul, ya Rabbi zidhu," tambahkan lagi bagi dia. Fayulbasu hullatal karamah, maka dia dipakaikan pakaian kemuliaan. Itu selendang, kemudian bawahan, pakaian kemuliaan. Tsumma yaqul, Al-Quran berkata lagi, "Ya Rabbi irda anhu," ya Allah ridailah dia. Fayarda anhu, maka Allah pun ridha kepada orang ini. Jadi kalau kita lihat ridho ini terakhir, tingkatan paling tinggi. Terakhir baru Al-Quran mengatakan, Al-Quran berkata memberi syafaat, ya Allah ridhoilah dia, maka Allah pun ridho kepadanya. Fa yuqalu lahu, maka dikatakan kepada ahli Al-Quran ini, Iqra warqa wa yuzad bi kulli ayatin hasanah. Bacalah dan naiklah. Maka ditambah setiap ayat yang dia baca ditambah kebaikan. Maka kalau ingin diridai oleh Allah, berusaha memahami ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah itu Al-Quran itu luar biasa. Kita ini kekurangan kita, kurang perhatian sama Al-Quran. Al-Quran itu kitab kebahagiaan. Al-Quran itu kitab petunjuk. Allah telah mengatakan, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Sungguhnya Al-Quran itu menunjukkan kepada jalan yang terbaik. Jalan yang terbaik. Makanya Nabi ketika lihat Umar baca Taurat, lembaran Taurat, Nabi marah. Dia mengatakan, "Amutahawwikuna anta ya ibn al-Khattab." Kau kenapa ya Umar baca-baca dari Taurat, mencari petunjuk? Umar, kita tidak boleh mencari petunjuk dalam kitab suci yang lain. Apa yang di Al-Quran sudah cukup. Maka Umar ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah mengatakan, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'a ila tibai." Kalau Nabi Musa masih hidup, dia pasti jadi pengikutku. Pasti jadi pengikutku. Tidak boleh bagi dia kecuali menjadi pengikutku. Al-Quran itu luar biasa, faedahnya sangat banyak, cuma kita jarang baca. Kalau kita baca cuma baca, kita tidak memahami, tidak mentadaburi. Lihat para buku tafsir, puluhan buku tafsir, tebal-tebal. Tidak ada saya bilang saya sering baca tafsir. Tidak ada saya bilang baca satu buku cukup, enggak cukup. Kita baca tafsir ini, baca tafsir yang lain, pasti ada faedah-faedah yang lain. Baca tafsir lain lagi ada faedah yang luar biasa. Ilmu Al-Quran ini sangat-sangat luas, sangat luas. Mengajari kita dalam kehidupan. Cuma memang kita kurang perhatian. Nah, siapa yang ingin diridhai oleh Allah, dia dekat dengan firman Allah. Bukankah Allah mengirim firman-Nya melalui malaikat Jibril, melalui Nabi Muhammad untuk kita baca, untuk kita pahami pesan-pesan Rabbul Alamin, wasiat-wasiat Rabbul Alamin, terus kita tinggalkan. Terkadang udah kita beli, kita taruh di rak, tidak kita baca. Sekarang alhamdulillah banyak aplikasi mudah untuk kita. Sisihkan waktu kita baca Al-Quran, cari hidayah. Cari hidayah. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Al-Quran kitab hidayah, petunjuk. Maka baca Quran niatkan mencari apa? Hidayah. Kita tidak baca Quran niatnya untuk dapat pahala, di antara juga untuk mendapatkan hidayah. Taib tadi di antara sebab mendapatkan ridha Allah dengan memintanya. Tadi sudah saya singgung doa-doa para Nabi, meminta kepada Allah agar diridhai. Seperti Nabi Sulaiman, ya, alaihissalam berdoa tadi, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa a'mala salihan tardah. Ya Allah ilhamkan kepadaku, ya auzi'ni ilhamkan kepadaku, agar aku bisa mensyukuri nikmat yang Engkau berikan kepadaku dan nikmat kepada kedua orang tuaku, dan aku agar bisa beramal soleh yang Engkau ridhai. Karena banyak amal ternyata tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingin beramal soleh agar diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tadi doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma zidna wa la tanqusna, wa akrimna wa la tuhinna, wa atina wa la tahrimna, wa athirna wa la tuthir alaina, wa ardina warda anna. Hadis riwayat Tirmidzi. Disahihkan oleh Ahmad Syakir. Kata Nabi dalam doanya, ya Allah tambahkanlah kepada kami, jangan kau kurangi, itu nikmat yang kau berikan kepada kami. Wa akrimna wa la tuhinna, muliakanlah kami dan jangan kau hinakan kami. Wa atina wa la tahrimna, berikanlah kepada kami, jangan kau halangi karuniamu kepada kami. Wa athirna wa la tuthir alaina, pilihlah kami, jangan kau pilih selain kami. Wa ardina, jadikanlah kami ridha atas keputusanmu, warda anna, dan ridhalah kepada kami. Berdoa minta diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang berikutnya, yang keberapa? Berusaha menjaga lisan dengan kata-kata yang baik. Ya. Kata-kata yang baik. Manusia Islam itu Muslim jangan ceplas-ceplos. Ya. Jangan ceplas-ceplos.
Dia pikir dulu sebelum apa yang dia ucapkan. Jangan dia ucapkan baru dia mikir belakangannya. Mikir dulu baru apa? Berkata-kata. Makanya Nabi berkata, "Man kana yu'minu billahi wal akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan akhirat, maka ucapkan yang baik, kalau tidak diam. Mikir. Perkataan selama masih dalam mulutmu kau bisa atur. Kau bisa mengaturnya di bawah kuasamu, kendalimu. Tapi udah keluar, kau tidak bisa mengendalikannya lagi. Apalagi zaman sekarang. Sudah terlanjur diucapkan, sudah. Terlalu banyak hal mungkin kita sesalkan, sudah terlanjur keluar. Kemudian manusia tidak memaafkan. Kemudian jejak digital tidak memaafkan. Diungkit lagi ada. Makanya saya belum bicara dipikirkan. Dan kita pikirkan bukan masalah manusia, kita pikirkan tentang keridhaan. Ini manusia aja bikin kita gelisah ketika ternyata mereka melakukan hal yang tidak baik gara-gara kita salah berucap. Ya. Apalagi kalau kita salah berucap terkait dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting bagi kita Allah ridha. Manusia mau marah biarin aja, yang penting Allah ridha. Maka Rasulullah bersabda, "Inna rajula la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi azza wa jalla. Ma yadhunnu an tablugha ma balagat. Yaktubullahu azza wa jalla lahu biha ridwanahu ila yaumil qiyamah." Hadis riwayat Ahmad, sahih. Sungguhnya seorang berucap dengan satu perkataan yang mendatangkan keridhaan Allah. Dia tidak menduga bahwasanya efeknya luar biasa terhadap keridhaan Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menuliskan bagi dia keridhaan Allah sampai hari kiamat. Dia diridhai terus sampai hari kiamat, luar biasa. Gara-gara satu kalimat yang dia ucapkan. Yang mungkin dia tidak duga efeknya luar biasa. Berusaha pilih kata-kata yang baik. Ya. Sekarang gara-gara satu kata-kata bikin orang dapat hidayah. Berarti Syekh Abdul Razak pernah cerita dia keluar di malam 27 pingin sholat di Masjid Nabawi, tiba-tiba ada anak muda mungkin lagi dengar musik-musik lagi enggak sholat atau lagi ngapain lah, pokoknya tidak pergi ke masjid. Maka saya ingin pergi, dia bilang saya enggak enak lihat mereka. Kebetulan qadarullah Allah membuat beliau melihat orang-orang tersebut, anak muda tersebut. Sekedar menegakkan hujah di hadapan Allah, beliau datang, beliau nasihati. Ini malam 27, ini bukan terus pergi aja. Pokoknya menyampaikan hujah di hadapan Allah. Takut ditanya oleh Allah, kau lewat kau enggak tegur. Dan itu kebiasaan Syekh, setahu saya seperti ada sesuatu dia berusaha mengingkari apapun depan dia. Dia berusaha mengingkari. Terima atau enggak bukan urusan, tapi dengan cara-cara yang lembut. Maka dia datang, dia tegur, terus dia pergi. Setelah berapa tahun kemudian ketemu lagi ada anak muda sudah baik, sudah berdakwah. Dia bilang, "Saya dulu yang pernah engkau apa? Yang pernah engkau nasihati." Subhanallah. Ini disebut juga oleh para ulama ketika Nabi Musa menegur para tukang sihir. Ketika para tukang sihir berkumpul semua untuk berduel dengan Nabi Musa berkata, "Wailakum la taftaru 'ala Allahi kadziban fayusitakum bi'adzab." Wa qad khaba man iftara. Musa sampaikan aja, enggak urusan dia mau. Hati-hati kalian jangan berusaha nama Allah. Sungguh celaka orang yang berusaha nama Allah. Fatanaza'u bainahum amrahum asarrun najwa. Akhirnya mereka gelisah ribut. Gimana nih? Gimana? Ternyata kalimat itu di antara sebab mereka akhirnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu kata terkadang diucapkan seorang dengan niat tulus ternyata punya efek yang bisa membuat Allah ridha kepada orang tersebut sampai hari kiamat. Tetapi dia ikhlas ketika mengutarakannya. Bukan kemudian dia nasihatiku, dia publish nasihat saya, itu repot sebenarnya. Kadang beri nasihat juga ria. Oleh karenanya seorang ketika berkata-kata dia pilih-pilih. Siapa tahu ada satu kata yang indah kemudian menjadikan Allah ridha kepadanya tanpa dia sadari. Di antaranya adalah suka bersiwak. Rasulullah SAW mengatakan tentang siwak, matharatun lil fam wa mardatun lirrabb. Siwak itu adalah membersihkan mulut dan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa orang bersiwak mau salat dia siwakan dulu. Sering bersiwak. Sehingga ketika dia baca Quran siwak dulu supaya lancar. Ya. Kalau mulut bersih, zikir enak, baca Quran juga apa? Enak, salat malam juga enak. Ya, sering bersiwak ya. Kalau siwak enak, siwak tuh setaruh di sini. Dulu saya punya teman orang Amerika, sekelas sama saya. Masya Allah, orang cuek. Dia pakai sarung,
mungkin baru masuk Islam ya. Jadi kita masih kelas bahasa. Dia pakai sarung, pakai sorban, pakai kaos dalam, dia pakai jubah, pakai kaos dalam. Kaos dalam apa tulisan Playboy kalau enggak salah. Dia lupa pokoknya kaos dalam, pakai sarung, pakai sorban, datang terlambat jam 9. Ketuk pintu, "Assalamualaikum." Cuek aja, siwaknya taruh sini. Keren banget. Wis. Kita enggak berani. Kalau kita yang terlambat mungkin ditegur, tapi Syekh juga memahami, dia mungkin baru masuk apa? Islam. Taruh siwak di sini. Insyaallah. Kalau kita bawa sikat gigi sini kan enggak. Kalau siwak keren, taruh sini keren, taruh sini keren. Kalau sikat gigi enggak bisa. Tapi enggak apa, enggak bisa siwak ya sikat gigi, enggak ada masalah. Tujuannya juga tercapai. Tercapai. Oleh karena kalau kita sering bersiwak ya, maka ini mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu. Makanya Nabi SAW sebelum meninggal bersiwak. Ketika Rasulullah SAW akan meninggal dunia, datang Abdurrahman bin Abi Bakar, saudaranya Aisyah. Wa biyadihi ya, siwak. Ya. Dan dia sedang pegang siwak. Maka Rasulullah SAW pun melihat siwak tersebut. Rasulullah SAW melihat siwak tersebut. Aisyah paham Rasulullah ingin bersiwak. Rasulullah enggak kuat bicara. Sudah mau meninggal. Maka Aisyah berkata, "Akhudhuhu lak." Saya ambil buat engkau ya Rasulullah. Rasulullah asyara bi ra'sihi. Iya. Maka Aisyah pun ambil. Aisyah kan siwak kan atas bawah. Mungkin bekasnya Abdurrahman di bagian sini, dia ambil sisi belakang, dia gigit. Qaddamtuhu wa tayyabtuhu, dia gigit sampai basah. Baru kemudian dia kasih Rasulullah. Ya, kemudian Rasulullah bersiwak dengan cara yang sangat indah. Kata Aisyah, aku tidak pernah lihat Rasulullah bersiwak seindah itu. Itulah makanya Aisyah mengatakan sebelum Rasulullah meninggal bercampur liurku dengan liur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah bersiwak, kemudian Rasulullah tunjuk tangan ke atas, ma'ar rafiqil a'la, kemudian dia meninggal dunia. Jadi siwak kelihatannya sepele, tapi kalau kita niatkan agar semangat berzikir, agar semangat baca Quran, agar semangat solat malam dengan mulut yang harum atau menyenangkan, insyaallah dapat ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Jadi inilah beberapa sebab agar meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti saya sudah katakan, siapa yang diridhai oleh Allah di dunia, niscaya akan diridhai di akhirat kelak. Dan pemberian Allah yang paling indah di surga adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang diridhai oleh Allah, maka dia akan mendapatkan syafaat. Ya, yauma idzil la tanfa'u syafa'atu illa man adzina lahu ar-rahmanu wa radiya lahu qawla. Hari di mana syafaat tidak bermanfaat kecuali kepada orang yang Allah ridhai wa radiya lahu qawla, dan Allah ridha kepadanya. Di antara perkara yang saya sampaikan di akhir, di antara kesalahan sebagian masyarakat menganggap bahwasanya harta merupakan ukuran keridhaan Allah. Ini tentu salah ya. Bukan berarti kalau Allah yang ridha Allah kasih harta banyak. Kalau Allah tidak ridha berarti Allah kasih harta sedikit, enggak. Harta Allah berikan, bahkan bukan cuma kepada orang Islam, orang kafir juga Allah kasih. Kata Allah, "Kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik, wa ma kana ata'u rabbika mahdzura." Semuanya kami berikan, yang beriman kami kasih, yang kafir juga kami kasih ya. Kemudian juga Allah juga berfirman, "Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu wa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan." Adapun manusia kalau dikasih harta, dimuliakan, dikasih nikmat, maka dia berkata, Allah telah memuliakan aku, ridha kepadaku. Adapun jika disempitkan rezekinya, dia bilang Allah telah menghinakan aku, tidak ridha kepadaku. Allah bantah, kalla. Sekali-sekali apa? Tidak. Harta bukan ukuran pemuliaan Allah. Betapa banyak orang-orang salihin tidak punya harta, banyak sekali. Banyak sekali kita baca di tarikh, di sirah, bagaimana mereka miskin-miskin, tidak punya apa-apa. Ya. Dan betapa banyak orang-orang kaya yang kemudian ternyata dimasukkan dalam neraka jahanam. Intinya harta bukan ukuran. Bisa jadi orang diridhai Allah dikasih harta, bisa jadi orang tidak diridhai Allah dikasih harta. Harta bukan ukuran. Tapi siapa yang dikasih harta kemudian dia gunakan untuk mencari keridhaan Allah, itulah orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara kesalahan
Saya sudah singgung di awal pengajian, di antara penyakit orang-orang sibuk mencari keridhaan manusia. Sibuk mencari keridhaan apa? Manusia. Apa komentar orang tentang saya, apa pernyataan orang tentang saya, mencari like-nya manusia, pikirnya di like terus ya. Jadi pikiran dia selalu keridhaan manusia, pujian manusia, sehingga lupa dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara kesalahan. Dan lebih parah daripada itu ketika seorang mencari keridhaan manusia dengan kemurkaan Allah. Ketika Muawiyah radhiyallahu taala anhu mengirim surat kepada Aisyah minta nasihat yang singkat dan padat, maka Aisyah menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man iltamasa ridallah bi sakhatin nas radhiyallahu anhu wa ardahu anhun nas. Ya. Siapa yang mencari keridhaan Allah dengan kemurkaan manusia, maka Allah ridha kepada dia, Allah akan menjadikan manusia ridha kepada dia. Wa man iltamasa ridhan nas bi sakhatillah sakhitallahu alaihi wa askhatan nas alaihi. Atau kama qala. Siapa yang mencari keridhaan manusia dengan kemurkaan Allah, maka Allah akan murka kepadanya dan buat orang murka kepadanya. Hati-hati. Sebagian orang karena ingin dipuji manusia, dia akhirnya tidak membela agama Allah. Dia akhirnya malah mengesankan apa yang haram menjadi apa? Halal. Saya sering sampaikan hal ini. Saya pernah lihat ada seorang terkenal ditanya tentang K-pop dan saya yakin dia tahu itu haram. Kalau dia dai pasti dia tahu. Karena K-pop kan perempuan terbuka, enggak pakai jilbab. Apa itu yang artisnya ukhti Korea? Enggak. Atau yang joget-joget itu akhwat. Enggak, bukan akhwat, bukan juga ummahat. Orang-orang yang buka-buka tanya K-pop, bagaimana orang dia tidak bisa bilang haram, enggak berani. Karena malah terkesan seakan-akan boleh. Allah. Ini cari keridhaan manusia ya untuk dengan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya juga pernah nonton seorang dai. Kemudian dia ceramah di tempat ibadah agama lain. Kemudian dia mengesankan dalam ceramah tersebut karena dia sudah pernah dimaki-maki, maka dia ingin membersihkan citranya. Dia mengesankan seakan-akan agama lain itu benar. Wah, saya bilang ini bahaya begini. Kita tidak perlu mencela, kita bisa jelaskan dengan baik. Ya. Tapi jangan mengesankan syirik itu tauhid, jangan. Jangan mengesankan ahlu syirik juga masuk surga. Tidak boleh, itu pengkhianatan kepada umat. Dan apa yang mau kau katakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Mencari keridhaan ahlu syirik. Jangan. Ya kalau bicara jangan bicara masalah agama, bicara masalah sosial, kemanusiaan, enggak ada masalah. Tapi jangan bicara masalah agama kemudian seakan-akan semua masuk apa? Surga. Tidak ada bedanya ahli tauhid dengan ahli syirik. Tidak ada bedanya menyembah Allah dengan menyembah manusia, dengan menyembah wali, dengan menyembah hewan dan yang lainnya. Maka ini yang paling buruk, mencari keridhaan manusia dengan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan murka kepadanya. Meskipun manusia semua cinta sama dia, Allah murka sama dia. Baik, demikian saja. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.